jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih di Islam itu indah. Buat yang baru bergabung, tema kita hari ini sangat menarik, yaitu tentang hartamu yang sesungguhnya. Tadi di segmen awal guru-guru kita sudah menyampaikan bahwa semua harta sebenarnya milik Allah. Tapi ada 3 hal yang penting sekali kita harus jalani adalah bagaimana ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh dan soleha, dan juga amal jariah. Nah sekarang kita terus akan menggali tentang tema kita hari ini. Tapi sebelumnya kita menyaksikan dulu ada sebuah VT tentang bedanya gaji 3 juta dan gaji 30 juta. Ini dia. Bu, kalau suami terima gaji gitu gak Bu? Nanya, udah masuk belum gitu ya? Wajahnya kayaknya kalau udah gajian tuh meriah gitu ya. Semeringah gitu ya. Baik Ustadz Syam, kita mau tanya gini Ustadz nih. Siap. Ada orang yang gajinya besar Ustadz, tapi gaya hidupnya juga besar. Nah sebenarnya kalau kita bicara tentang harta, harta yang kita belanjakan, ini cuma numpang lewat aja dengan gaya hidup kita yang besar, atau sesungguhnya bagaimana dalam Islam? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Ustaz Maulana, Ustaz As'ad, Mas Dude, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hartamu yang sesungguhnya. Ada orang terima penghasilan yang besar tapi semuanya habis untuk gaya hidup. Itu bijak atau tidak? Halal atau tidak? Ya halal loh, duit-duit sendiri. Makanya pertanyaannya bijak atau tidak, bukan halal atau haram. Karena kalau halal ya uang-uang saya mau beli apa, yang penting yang saya beli adalah yang halal, cara mendapatkannya juga yang halal, berarti itu halal. Cuma kata ulama, takwa itu ada tingkatan-tingkatannya. Orang yang berusaha menghindari yang haram, level bawah. Orang yang berusaha menghindari yang makruh, naik lagi levelnya. Tapi ada orang berusaha menghindari yang halal, biar tidak berlebihan. Itu level tinggi tuh takwanya itu. Halal sih, makan di siang hari, di hari-hari selain Ramadan. Tapi dia berusaha tidak makan di siang hari dengan puasa sunnah. Oh ini level takwanya dinaik ini, subhanallah. Padahal gak puasa sunnah pun gak apa-apa, gak berdosa. Tapi dia berusaha untuk menghindari yang halal ini, maka ketakwaannya top banget ini, subhanallah. Maka kalau dikatakan apakah rezeki yang cuma numpang lewat itu berarti bukan harta kita atau harta kita? Sesungguhnya harta kita yang mana sih? Yang dikonsumsi. Yang mana lagi? Yang dipakai. Yang mana lagi? Yang disedekahkan. Jadi yang dimakan itu adalah milik kita. Ibu pernah nggak Bu beli sesuatu, atau ibu-ibu deh? Kalau kata Ustaz Dasat, kelompok ibu-ibu pembungkus. Bungkus habis pengajian, bungkus pisang, bungkus kue, bungkus lemper, masukin tasnya. Pulang dari pengajian tasnya ditaruh, ternyata ingetnya minggu depan. Berarti kuenya sudah belum masuk ke dalam perutnya. Walaupun dia yang bawa kue itu, miliknya kue itu, belum jadi hartanya, belum jadi miliknya. Kenapa? Karena belum dimakan, ternyata bukan rizkinya. Subhanallah. Maka apa sih yang kita cari ketika punya penghasilan tuh? Penghasilan kecil, penghasilan besar, penghasilan sedang. Yang dicari adalah barokahnya. Barakahna yang dicari. Kenapa barokahnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. Kata Allah dalam Al-Quran, seandainya suatu penduduk itu mereka beriman bertakwa kepada Allah, maka lafatahna, akan kami bukakan untuk mereka dan kami turunkan dari langit, keluarkan dari bumi apa? Barokatin, keberkahan. Maka kata ulama, seandainya ada yang lebih penting daripada keberkahan, maka yang dikeluarkan sama Allah bukan keberkahan, tapi yang paling penting dalam penghasilan itu adalah berkah. Makanya kata Allah, kalau bertakwa yang didapat bukan rizki, tapi yang didapat adalah keberkahan. Masya Allah, keberkahan. Tadi 3 hal yang kalau kita, yang punya kita itu apa Ustaz? Yang dimakan, yang dipakai, dan yang disedekahkan. Itu Bu ya, Masya Allah. Yang ditaruh, iya. Yang ditaruh itu yang milik siapa? Tadi dibahas guru kita. Waris. Miliknya ahli waris. Ahli waris. Baik, tepuk tangan buat Ustaz Syam, Masya Allah. Yang dipakai, dikonsumsi, dan yang disedekahkan. Ya, Masya Allah. Dapat ilmu baru kita ya Bu ya. Baik, sekarang ini kalau saya lihat nih wajah-wajahnya banyak pertanyaan ini sepertinya.
Baik, kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Siapa yang mau bertanya? Saya ke sebelah sini dulu ya Bu ya, yang Bandung Barat dulu ya. Boleh Ibu silakan maju ke depan. Ibu silakan bertanya untuk Ustadz Muhammad Asad, boleh ke Ya. depan sini Ustadz. Baik. Kita dengarkan. Di mana? Ibu boleh perkenalkan namanya dan dari Ya. boleh. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Nur Samsia dari pengajian Al-Huda Gunung Halu, Bandung Barat. Bandung Barat, Ibu Nur Samsia ya. Iya. Baik, silakan Ibu. Apa yang mau ditanyakan ke Ustadz? Silakan, Ibu. Asad. Ustadz, saya mau bertanya, biasanya ya banyak ibu-ibu yang bajunya banyak banget sampai numpuk bertumpuk-tumpuk ya. Tapi kalau ditanya sama teman-temannya, dia bilang nggak punya baju, harus beli lagi katanya gitu. Terus, tapi yang dipakai itu aja. Nah katanya baju yang kita pakai itu terus-terusan sampai rusak. Itu adalah harta pakai. Oh, Iya. baik. Jadi ini ada ibu-ibu, bukan ibu ya? Iya, bukan. Ada ibu-ibu. Ada ibu-ibu, iya. Belanja bajunya banyak sampai numpuk-numpuk nih. Iya, sampai Tapi yang bertumpuk-tumpuk. dipakai itu aja. Iya. Nah, ada nggak di sini orangnya, Bu? Ya, itu ada di Ada, simpen dalam hati aja, pokoknya Bu ya. ada ya gitu. Nah, Nggak itu sebenarnya disebutkan. bagaimana, mubazir apa enggak nih, Ustaz? Silakan, Ya, Ustaz. baik. Ibu sendiri bajunya ada berapa di lemari? Ingat nggak? Banyak. Banyak. Iya. Tapi kan, Dipakai semua nggak atau Enggak. seperti kata Mas Dude? Ini pakai itu aja. Iya, cuma satu yang dipakai. ini ya? Yang itu aja lagi. Oh, Itu yang aja. dipakainya, Oke. iya. Oh, iya. Baik. Silakan. Begini, Ibu. Kalau kita punya banyak barang tapi nggak dipakai, itu namanya mubazir atau boros. Dan mubazir itu perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah. Ada nggak dalilnya? Ada. Innal mubazirina kanu ikhwanash syayatin. Ya. Jadi kalau orang-orang yang boros itu temennya saudaranya setan. Ibu mau jadi saudara setan? Enggak mau. Nah, seringkali perempuan itu kan gini Mas Dude. Dia banyak beli gitu kan, tapi mungkin lupa bajunya, disimpan-simpan, dikoleksi-koleksi karena memang perempuan itu kan suka mengoleksi. Ya. Atau baju-baju yang dulu yang lama itu belum mau disedekahkan. Kenapa? Karena dengan harapan mungkin nanti badannya bisa kembali ke seperti awal. Betul ya? Nah, tapi itu kan mimpi yang sulit terwujud sepertinya. Nah, jadi bagaimana kalau kita punya harta, pakaian, baju gitu ya. Kalau memang sudah tidak dipakai, itu kita sedekahkan. Kita berikan kepada orang lain. Tidak perlu banyak pakaian, baju. Kenapa? Karena semua yang akan menjadi milik kita itu semuanya akan dihisap, akan ditanyakan oleh Allah. Sehingga kalau kita punya pakaian, punya baju, ya seperti tadi kata Ustaz Syam bahwa harta kita yang sesungguhnya itu kan ada 3. Ya, harta kita yang sesungguhnya itu ada berapa Bu? 3. Ya, yang pertama yang kita makan dan yang kita pakai lalu usang dan yang terakhir yang disedekahkan. Yang dimakan selesai keluar ya. Yang dipakai baju ibu-ibu nih cantik-cantik hari ini 5 tahun lagi usang selesai. Tapi kalau kita sedekahkan, kita berikan kepada orang, maka itu termasuk sedekah. Dan saat kita membahagiakan orang lain, maka Allah pun akan membahagiakan kita. Baik dari orang lain ataupun Allah sendiri yang langsung akan membahagiakan kita. Mau nggak dibahagiakan Allah Ibu? Wow. Nah caranya gimana? Bahagiakan orang lain. Kita menolong orang lain, Allah akan nolong kita. Kita bahagiakan orang lain, Allah akan bahagiakan kita gitu. Jadi mulai hari ini nih, ibu pulang ya ke rumah, dicek lemarinya nih, ibu juga ya. Ya insya Allah. Pakaiannya yang ada 700 biji itu ya, itu sedekahin. Sisain mungkin, kita butuh berapa sih Bu baju itu? Biasanya Mas Dude berapa bajunya? Kalau saya hitung dulu ya di rumah ya. Saya tanya istri nanti ya. Iya. Tapi memang benar sih kita kalau bisa memang kalau yang terlalu banyak numpuk-numpuk kalau kita sedekahin kan pahalanya lebih besar begitu Ustaz ya. Betul sekali. Betul ya. Jadi ibu-ibu ya. Iya. Tadi buat yang bertanya apa kasus yang ibu sebutkan tadi,
Mudah-mudahan bisa mendengar penjelasan Iya. dari Ustadz Muhammad Asad tadi ya. Iya, iya. Bahwa jangan ditumpuk-tumpuk. Iya, iya. Buka lemarinya. Kalau bisa sedekahin itu Iya, jauh lebih iya, baik. Begitu Ustadz ya? Setuju. Baik, boleh tepuk tangan buat Ustadz Muhammad Asad. Masya Allah Ibu, terima kasih banyak. Ya, Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bandung Barat sudah bertanya. Nah sekarang ini ada segmen yang menarik. Kita akan mendengar cerita nih Bu. Cerita dari Ustadz Maulana tentang Abu Bakar As-Siddiq dan harta yang sebenarnya. Masya Allah, langsung saja kita akan dengar cerita dari Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Ustadz bercerita kali ini, kita bahas tentang kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan harta yang sebenarnya. Kejadian ini terjadi di 9 Hijriah. Di tahun ke-9 Hijriah terjadilah perang Tabuk. Tentara Romawi memperluas wilayahnya dan Nabi tahu. Dan apa yang terjadi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat. Inilah peran terakhir yang dipimpin langsung oleh Rasulullah. Dan apa yang terjadi? Rasulullah mengumpulkan siapakah dari sahabat-sahabatku yang akan bersedekah untuk persiapan perang Tabuk ini. Perang terbesar juga ini. Dan semua sahabat mengumpulkan. Dan ketahuilah, Sayyidina Utsman 300 onta dan 1000 dinar. Dan ada yang menarik. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menyerahkan semua hartanya untuk agama. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar dengan lembut. Terus apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, saya tinggalkan keluargaku kepada Allah. Rezeki sudah diatur oleh Allah. Suatu keteguhan hati yang luar biasa. Kedermanan yang luar biasa. Karena kita kenal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang mengorbankan hartanya waktu di Mekah dengan memerdekakan budak terbanyak. Termasuk Bilal. Sayyidina Umar bin Khattab. Masya Allah. Kagum sekagum-kagumnya. Karena sepertiganya dibawa. Saya rubah jadi seperduanya. Ternyata Sayyidina Abu Bakar seluruhnya hartanya diserahkan. Kalah lagi aku. Siapa yang bersedekah hari ini? Sayyidina Abu Bakar. Siapa yang membesuk orang sakit hari ini? Saya Abu Bakar. Angkat tangan. Itulah Sayyidina Abu Bakar. Temani Rasulullah waktu hijrah. Sayyidina Abu Bakar. Yang pertama membenarkan Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar. Itulah Sayyidina Abu Bakar. Belajar dari sini. Kita harus. Bahwa harta yang kita miliki. Bukan milik kita. Itu milik Allah. Sehingga dikatakan kalimat yang indah dari Sayyidina Abu Bakar. Dunia di tangan bukan di hati. Karena hati hanya milik Allah. Mau tahu harta yang sesungguhnya? Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Hartamu yang sesungguhnya. Jamaah-jamaah, alhamdulillah. Iyalah.